Jadi jadikan bos itu sebagai mentor bisnis kalian. Bos itu sebagai mentor, ya, sebagai guru bisnis. Oke, ya. Dan yang kedua, ya, anggaplah bahwa bekerja, ya, itu adalah sebuah training gratis. Jadi semua proses yang kalian lakukan itu anggaplah sebagai latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya trainer Abid Faisal. Kalau kalian ingin tahu kurikulum beauty saya atau ingin download buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan buka di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Oke, kali ini kita akan bahas sebuah topik yang cukup menarik dan jarang ada, yaitu karyawan habit wirausaha. Why not? Sekali lagi, karyawan habit wirausaha. Why not? Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lain yang lebih menarik, kalian akan dapat beritahuan dari saya. Oke guys, terima kasih kalian sudah like dan subscribe. Jadi, apa habit itu? Ya, apa habit itu? Jadi habit adalah sesuatu yang sering dilakukan seseorang secara rutin dan berulang-ulang. Jadi sekali lagi, habit adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh seseorang secara rutin dan berulang-ulang. Dan kemudian kalau habit itu bisa menjadi permanen kalau dia menjadi atomic habit. Nah, sekarang apa atomic habit itu? Jadi atomic habit adalah setiap perilaku yang menjadi kebiasaan, maka dia akan meningkatkan dopamin kita, ya. Dopamin kita menjadi lebih tinggi sehingga dia tidak hanya menimbulkan efek kenikmatan gitu ya, habit itu ketika dilakukan, tapi juga membuat ketagihan. Ya, ini adalah atomic habit. Jadi kalau habit sudah sebegitu rupa, itu betul sudah menjadi pribadi gitu ya. Nah, maka ini kalau Anda ingin membangun habit yang baik itu ya, ini langkahnya 3. Jadi yang pertama adalah lakukan continue, ya, continue setiap hari, konsisten, kemudian passion, ya. Ini contoh. Ini contoh yang pertama habit yang buruk, yang kedua habit yang baik. Habit yang buruk adalah habit merokok. Jadi merokok itu sebenarnya awalnya dulu itu ya pahit ya. Awalnya pahit, panas ya, kan memang ada apinya ya. Tapi karena terus ya, ketika kita muda dulu ya, kita lakukan terus berulang-ulang, continue setiap hari makan merokok, setiap istirahat merokok, ngobrol merokok, habis ngopi terus begitu setiap hari. Nah, maka dia akan menjadi habit. Jadi dopamin kita ini ya, hormon serotonin kita ini kemudian bekerja memberikan rasa kenikmatan. Ya, karena kita lakukan continue dan konsisten. Nah, kemudian passion. Passionnya apa? Adalah jadi ketika menikmati itu ya, itu membayangkan ya, ketika kita dulu masih muda bayangkan iklan rokok itu kan hebat sekali ya, iklan rokok itu orang yang mendaki gunung gitu ya, atau eksekutif seperti itu ya. Nah, itu passion, muncul sebuah keasikan dari melakukannya sendiri. Nah, maka dia menjadi sebuah habit merokok ya. Itu namanya sudah menjadi atomic habit. Nah, sekarang habit yang baik, bagaimana membiasakan dia sembahyang, sholat ya. Sholat 5 waktu. Sholat itu berat, guys. Ya, bagi kalian muslim itu sholat itu tadinya berat. Kita mesti dipaksa sama orang tua, apalagi kalau subuh ya. Kan berat sekali. Tapi kemudian kita lakukan secara kontinu. Terus setiap hari terus kontinu ya, setiap hari lakukan, kemudian kita konsisten sehari 5 waktu. Ya. Nah, kemudian karena seperti merokok tadi,
karena kita lakukan terus tiap hari secara kontinu konsisten, maka otak kita, dopamin kita keluar, menyesuaikan, ya. Serotonin kita memberikan kenikmatan. Nah, maka kemudian kita tambah dengan passion, ya mungkin karena cerita para ustadz gitu ya. Kemudian mungkin juga ada yang ikut pelatihan motivasi sholat seperti itu ya, ESQ dan sebagainya. Nah, kemudian kita bisa merasakan nikmatnya ibadah itu. Nah, itu menjadi passion. Nah, setelah itu maka dia menjadi atomic habit. Nah, kalau sudah atomic habit itu kalau kita nggak melakukan, kita malah ketagihan. Nah, itu sudah menjadi atomic habit. Nah, sekarang pertanyaan adalah apa habit wirausaha? Ya, jadi habit wirausaha adalah kita melakukan kebiasaan para wirausahawan gitu ya. Bagi kita yang para karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, kita membuat sebuah habit, sekarang biasakan seperti habit bos kita, ya. Nah, kita juga kita tiru mereka, kita lakukan secara berulang-ulang. Contohnya seperti bagaimana mereka gigih bekerja, disiplin, gitu ya. Penuh semangat ketika menawarkan produknya. Nah, itu kita juga meniru habit itu. Nah, itu nanti kalau kita sudah ada habit, maka kita nggak terasa kita pun punya habit, namanya habit wirausaha. Maka caranya, ya kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan itu malah jadilah orang yang paling dekat dengan beliau, dengan bos, ya. Semakin sering diperintah gitu ya, bahkan ditegur, dimarahin semakin senang. Karena apa, guys? Karena berarti kita adalah orang yang disukai oleh bos kita. Kalau bos kita atuh tak atuh pada kita, mah itu nggak bagus, ya. Nah, kita dekat, kemudian kita diberi tanggung jawab, gitu ya. Semakin besar manajer, maka kita level kita semakin naik. Nah, maka ketika kalian nanti di perusahaan dekat dengan bos kalian itu, coba belajarlah mengadopsi cara berpikir mereka. Nah, jadi ya kita belajar ya, ilmu mindset ya, ilmu berpikir kita belajar ya. Bagaimana bos itu berpikir, ngambil keputusan, bagaimana bos itu emosi, bagaimana bos itu bahagia, semangat, dan itu kita adopsi ya. Nah, ini cara mengadopsi ini sudah saya buatkan juga di channel YouTube saya. Nanti silahkan cari di channel YouTube saya ini juga, di Mindset Entrepreneur 18 Amir. Ya, sekali lagi cari Mindset Entrepreneur 18 Amir. Di sana bisa kalian pelajari bagaimana cara kita memodel para bos-bos. Oke, teman sekalian, ya. Jadi kita belajar bagaimana kita memahami mindset bos kita itu. Teman sekalian, nah sekarang pertanyaannya, apa manfaat kalau kita punya habit wirausaha di ke tempat kita bekerja itu? Manfaat yang pertama adalah dengan menjadikan si bos sebagai mentor, ya, sebagai tadi kita belajar bisnis pada beliau, pada mentor bisnis itu ya, itu akan mengubah habit itu, jadi pikiran kita pun, mindset kita berubah, ya, akan berubah otomatis ya. Dan sekarang Anda ubah tujuan Anda bekerja gitu ya, bukan lagi untuk mendapatkan gaji semata. Jadi tujuan utamanya bukan untuk gaji, itu kita punya niat untuk apa namanya mendapatkan gaji, dan tidak akan tetap dapat gaji kan gitu. Nah, sekarang kita kembangkan niatnya, ya, tidak hanya sekedar cari uang saja, ya, tidak hanya cari income saja, tapi niatkan sekarang tujuan utama kita bekerja ini adalah untuk belajar bisnis, ya. Jadi niatkan belajar bisnis pada beliau, pada para owner itu, ya. Dengan Anda mengubah niat itu kan tidak mengurangi pendapatan kalian, kan mungkin malah nanti kalian akan disukai oleh bos, ya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi jadikan bos itu sebagai mentor bisnis kalian. Yang pertama. Jadi jika kalian diperintah gitu ya, itu yang selama ini kalian mungkin malas gitu, misalnya suruh menjual, suruh marketing dalam kondisi panas dan sebagainya, ini sekarang Anda berubah pikirannya sekarang.
sekarang tidak lagi anggap sebagai beban, tapi itu sebagai tantangan. Ya, jadi semakin banyak kita diperintah, semakin banyak kita otomatis kan berkomunikasi dengan bos kita, semakin banyak konsultasi, ya itu otomatis sebuah proses belajar bisnis itu, ya. Jadi niatkan seperti itu. Ya, bayangkan kalau kalian ini ikut sekolah bisnis misalnya, itu SPP-nya aja 150 juta, ya. Pelajaran juga sama, pelajaran juga pelajaran bisnis seperti yang kalian lakukan di perusahaan itu. Nah, ngapain kita harus belajar 10 juta? Nah, sekarang niatkan sekarang kalian bekerja itu untuk sekolah bisnis. Sekolah tidak membayar ya, gratis tetapi digaji, ya. Oke ya, teman sekalian, itu yang pertama, ya, jadikan bos itu sebagai mentor, ya, sebagai guru bisnis. Oke ya. Dan yang kedua, ya, anggaplah bahwa bekerja, ya, itu adalah sebuah training gratis. Jadi semua proses yang kalian lakukan itu anggaplah sebagai latihan. Gitu ya. Nah, dengan berubahnya mindset ini maka perasaan Anda pun juga akan berubah. Sekarang hari-hari di perusahaan kalian tidak lagi membuat kalian stres gitu. Membuat kalian tertekan, terpaksa gitu ya. Tapi kalian anggap semuanya itu latihan semua gitu ya. Ketika marketing kalian menawarkan menjual, ditolak, terus keluar masuk kantor, masuk rumah, ditolak, itu sebagai sebuah latihan kesabaran, ya, latihan kegigihan untuk mendapatkan konsumen, gitu ya. Nah, bahkan lembur, gitu ya, rapat lembur, anggap aja itu training saja, gitu ya. Karena di rapat kan kita kan problem solving di situ ya. Dan mungkin juga kalau bidang finance juga rapat finance, gitu ya. Itu anggap aja workshop, rapat itu sebagai workshop. Ketika kalian ikut workshop bisnis ya, itu bayar kalau workshop bisnis itu, tapi di situ kalian dibayar ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, guys, dapatkan passion of work. Ya, dapatkan passion of work. Jadi apa passion of work itu? Passion of work itu adalah kalian bisa menikmati dari pekerjaan itu. Ya, kalian menyintai apa yang kalian kerjakan itu, ya, sehingga kalian bisa menikmati. Mengenai passion of work ini, silahkan juga kalian ya, nanti silahkan buka juga di channel YouTube saya ini, cari Mindset Entrepreneur 5 Amir ya, sekali lagi Mindset Entrepreneur 5 Amir. Di sana bahkan sudah saya kasih tesnya gitu ya, kalian bisa mengukur tingkat passion of work kalian berapa. Ya, semakin nanti skornya semakin tinggi berarti kalian semakin hebat. Kalian semakin kemungkinan jadi sukses semakin besar, itu ya. Sekarang yang terakhir adalah dengan kalian mengubah mindset menjadi habit wirausaha, gitu ya. Itu kalian yang terakhir, yang keempat, mendapatkan kebebasan. Apa maksudnya kebebasan itu? Ya dengan mindset yang baru ini kita terbebas dari tadi rasa tertekan, gitu ya, rasa kecewa pada perusahaan, gitu mungkin kan gaji, apakah juga komisi ya dan sebagainya itu ada yang kalian merasa kurang, itu usah nggak mikir lagi sekarang. Kalian sekolah kok, ya, ya jadi kalian terbebas dari rasa tertekan, ya, oleh target yang tinggi karena tadi kan saya bilang semakin tinggi targetnya kalian semakin tertantang, ya, untuk belajar gigih seperti bos Anda itu, ya. Oke, baik teman sekalian, selamat praktekkan. Semoga sukses, dan nanti kalau ada hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan komen di bawah ini ya, silahkan ketik di sana, pasti akan saya jawab. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.